"Wahai paduka Qarun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Qarun berkata, "Datangkan kepadaku wanita cantik, aku akan memberinya hadiah besar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal dengan nama Qarun? Nama Qarun tentu saja sudah tidak asing di telinga kita. Ia adalah miliarder kaya yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Saking kayanya Qarun, setiap kali keluar rumah, ia didampingi dengan 300 pelayan laki-laki dan 300 orang pelayan perempuan. Tak cukup itu, Qarun juga dikawal oleh 4.000 pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang khusus membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kesombongan bahwa dialah manusia paling kaya, paling terhormat, dan memiliki pengikut setia. Ia mengaku lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang tentu saja akan penasaran jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya sebanyak itu. Lalu berapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun yang disimpan di dalam gudangnya? Maka tak heran jika sampai sekarang banyak orang yang mengistilahkan rezeki yang tak terduga-duga dengan istilah menemukan harta Qarun. Kisah tenggelamnya Qarun beserta seluruh hartanya mungkin sudah pernah kita dengar. Namun kali ini, kita akan membahas dari manakah sumber harta kekayaan Qarun yang sedemikian luar biasa. Dari sana kita akan mengetahui bahwa di balik kekayaan Qarun ada campur tangan Nabi Musa alaihissalam. Lalu di manakah Qarun dan hartanya ditenggelamkan, dan menjadi apa tempat itu saat ini? Siapakah Qarun dan bagaimana kisahnya dengan Nabi Musa? Qarun sebenarnya merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah umat Nabi Musa yang taat. Banyak yang mengatakan dia adalah saudara Nabi Musa. Ia masih berhubungan sepupu dengan Nabi Musa. Tidak hanya memiliki banyak harta, Qarun juga termasuk orang yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, dunia dan akhirat. Tercatat bahwa Qarun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Al-Munawwir, atau orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga pandai di dalam berbisnis. Ia mengetahui trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional yang strategis pada zamannya. Kekayaan Qarun begitu banyak, sebagaimana tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 76, yang artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Qarun dikisahkan memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Bila keluar rumah, Qarun selalu berpakaian mewah dan dikawal 600 pelayan. Ia diiringi 4.000 ekor kuda dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayangnya Qarun kemudian membangkang pada Nabi Musa alaihissalam dan menjadi pengikut setia Firaun. Dari mana asal-usul kekayaan Qarun?
Ada beberapa riwayat yang memberitakan tentang asal-usul kekayaan Qarun. Sumber pertama menyebutkan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, Qarun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Anaknya sangat banyak. Lalu suatu ketika, Qarun datang kepada Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Juga meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu-ilmu kehidupan lainnya. Qarun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dengan baik. Tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam menyetujui permintaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Qarun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Qarun menguasai teori dan praktik membuat emas, permata, dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu hidupnya berubah. Qarun pun hidup dengan berkeliling harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya, keberuntungan yang didapatkannya ini membuatnya gelap mata. Qarun mulai hidup dengan penuh pamer, dengan penuh sombong dan angkuh. Kekayaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya lupa dengan Sang Maha Pemberi. Dikisahkan, Qarun selalu memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah. Ia selalu dikawal dengan 600 orang pelayan. Tak cukup itu, Qarun juga dikelilingi oleh 4.000 orang pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang khusus untuk membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya saja sebanyak itu, lalu berapakah total kekayaan Qarun? Kekayaan, popularitas, dan nama besar ternyata membuat Qarun merasa lebih terhormat dan mulia dibandingkan dengan Nabi Musa. Ia pun akhirnya membelot dan durhaka kepada Nabi Musa. Ia mengingkari janji-janjinya dulu dan beralih menjadi pengikut Fir'aun yang setia. Loyalitas Qarun terhadap Fir'aun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Qarun bersikap semena-mena terhadap para pekerja. Ia tega memotong upah mereka. Ia melakukan korupsi demi membangun istana dan kemegahannya sendiri, dan untuk membangun gudang-gudang penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Qarun sendiri enggan membayar zakat ketika Nabi Musa alaihissalam menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan olehnya. Ketika Qarun dimintai zakat, ia langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Lantas apa yang dipikirkan Qarun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja dan usahanya, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Qarun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah ia lupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena. Orang-orang beriman pada masa itu sering menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Tapi dia tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah. Sebab Qarun merasa sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar, punya banyak pengikut setia, punya banyak pengawal dan keamanan, dekat dengan Raja Fir'aun, dan punya banyak harta. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku." Sangat sombong. Ia merasa hartanya didapatkan sendiri tanpa campur tangan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Qarun lupa ataukah ia tidak tahu
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya, yang bahkan lebih kuat darinya, yang lebih kaya darinya, yang lebih banyak pengawalnya, lebih kokoh dan tak terkalahkan dibanding dirinya. Karena terdorong sifat kikir dan angkuh, maka Qarun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa. Kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh konglomerat Bani Israel. Ia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian, maka pikirkanlah suatu cara untuk menghindari perintahnya." Para pembesar-pembesar yang dia panggil kemudian menjawab, "Wahai paduka Qarun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Qarun berkata, "Datangkan kepadaku wanita cantik. Aku akan memberinya hadiah besar jika ia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita cantik yang diinginkan datang, Qarun memberikan kepadanya uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikan ketika berhasil menjalankan misinya. Bukan hanya itu, Qarun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, Qarun mengumpulkan orang-orang Bani Israel. Setelah itu Qarun menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menanti kedatangan Anda, sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati." Qarun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda jika Anda sendiri yang berbuat zina? Apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Iya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Maka kemudian Qarun memanggil wanita yang telah dibayarnya. Wanita itu di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Maka marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya. Kemudian Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan. Ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Qarun. Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa alaihissalam. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Qarun. Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian Nabi Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Qarun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Maka seketika itu bumi bergetar, tanah terbelah, Qarun dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu, dan Qarun pun dihempaskan ke dalam tanah dan ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu di manakah lokasi ditenggelamkannya Qarun beserta harta bendanya? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Qarun ditenggelamkan di sekitar Danau Qarun atau Danau Moris yang terletak di kota Fayyum, negara Mesir. Di Danau Qarun,
Konon sepupu Nabi Musa itu mendirikan istana, dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Qarun, yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qarun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.